wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai bisa dirapikan dulu tempat duduknya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Baik, berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, saya cek kehadiran dulu ya, adakah hari ini? Baik, sebelum memulai pembelajaran, saya cek kehadiran dulu ya. Adakah hari ini yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yaitu memahami definisi dan unsur-unsur lingkaran, membedakan busur minor dan busur mayor, mengetahui cara menghitungkan busur, memahami konsep sudut pusat dan sudut keliling, serta menerapkan hubungan sudut pusat dan sudut keliling dalam pemecahan masalah. Sebelum kita masuk ke definisi lingkaran, pernahkah kalian membayangkan jika roda dalam sepeda itu berbentuk segitiga ataupun persegi? Apa yang akan kalian rasakan jika kalian menaiki sepeda yang berbentuk seperti ini? Kalau jalan rata nggak bisa berjalan. Ya, nggak bisa berjalan, Tapi kenapa kalau roda yang berbentuk lingkaran itu saat kita menaikinya itu selalu mulus? Karena lingkaran itu memiliki satu sifat rahasia, yaitu jarak pusat ke tepinya itu selalu sama. Dari pernyataan tersebut dapat kita definisikan bahwa lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama dari satu titik. Nah, jarak dari pusat ke tepi itu disebut jari-jari. Masih ingatkah kalian dengan unsur-unsur lingkaran? Ada 5 Bu. Oke, coba kalian sebutkan yang kalian ketahui. O ini termasuk apa? Titik O? Titik asal. Kalau OB? Jari-jari. Kalau AB? Iya. P itu nah, jadi O itu merupakan titik pusat lingkaran atau titik yang berada di tengah lingkaran, dan AB itu adalah diameter atau garis terpanjang yang melewati titik pusat, dan OC itu merupakan jari-jari atau garis dari titik pusat ke tepi lingkaran, dan AD itu merupakan tali busur atau garis lurus dalam lingkaran yang tidak melewati titik pusat, dan BC itu merupakan busur lingkaran atau bagian dari lingkaran ini disebut busur lingkaran, dan OE itu adalah apotema atau garis dari pusat ke tali busur. Nah, temberek ini merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur, sedangkan juring adalah daerah yang dibatasi oleh jari-jari dan busur. Dari sini bisa dipaham? Ya, sudah. Tadi kan bagian dari lingkaran itu disebut busur lingkaran. Nah, busur lingkaran, busur yang kecil ini dinamakan busur minor, sedangkan busur yang besar ini dinamakan busur mayor. Dan jika hanya disebutkan kata busur, maka itu yang dimaksud adalah busur minor atau busur yang kecil ini ya. Sebelum kita lanjut, kita ingat dulu rumus luas lingkaran, yaitu PR kuadrat, dan rumus keliling lingkaran itu ada 2R dengan P itu 3,14 dan 22/7. Dalam matematika, sudut alfa itu adalah sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya berada di pusat lingkaran. Dan sudut keliling itu adalah sudut yang titik sudutnya berada di lingkaran. Berarti ini dinamakan sudut apa? Alfa, sudut alfa?
Sudut pusat. Sudut pusat. Kalau sudut beta? Sudut. Sudut keliling karena titik sudutnya berada di lingkaran. Sekarang kita menghitung panjang busur. Jika diketahui lingkaran sebagai berikut dengan P itu adalah titik pusat dan alfa itu adalah sudut pusat dan R adalah jari-jari, AB adalah panjang busurnya dan BP adalah jari-jarinya. Menggunakan konsep panjang busur, perbandingan panjang busur berbanding dengan lingkaran sama dengan besar sudut pusat per sudut lingkaran, didapatkan rumus dari panjang busur AB itu adalah sudut alfa per 360 derajat dikali 2πr. Dari sini ada yang masih bingung? Belum? Oke, belum. Kita langsung ke contoh soal. Ya. Jika diketahui panjang PA atau jari-jarinya itu 21 cm dan besar sudutnya ini 120 derajat, tentukan panjang busur AB. Nah, kita menghitung panjang AB-nya ini, panjang busurnya. Menggunakan rumus yang tadi, sudut alfa atau sudut pusatnya itu berapa tadi? 120 dan dibagi 360 dikali 2 pi itu berapa tadi nilainya? 27, terus R-nya 21. Nah, ini 120 dibagi 360 itu 1/3, terus 21 dibagi 7 3. Oke, 2 kali 22 4, 3 sama 3 bisa dicoret. Oke, jadinya panjang busur AB adalah 44 cm. Jadi ini panjang busurnya 44 cm. Nah, sekarang hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap pada busur yang sama, maka sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling dan sudut keliling itu setengah kali sudut pusat. Nah, jika diketahui sudut pusatnya itu 80 derajat, maka sudut kelilingnya berapa? 40 sudut AB setengah dari sudut pusat. Nah, ini ada 2 sifat tambahan, yaitu dua sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama itu besarnya sama. Jadi misal ini 40 derajat, maka ini juga 40 derajat karena menghadap pada busur yang sama. Walaupun ini tempatnya di sini, dimanapun, ketika dua sudut atau lebih, dua sudut keliling atau lebih itu menghadap pada busur yang sama, maka itu besarnya sama. Yang kedua yaitu jika sudut keliling yang menghadap pada diameter lingkaran itu adalah sudut siku, ya kan? Diameter lingkaran itu sudutnya berapa? 180. Jadi ini sudut keliling, dan jika menghadap pada diameter lingkaran setengahnya 180 berapa? 90 derajat. Jadi sudut keliling yang menghadap pada diameter lingkaran itu adalah 90 derajat. Nah, ini yang diketahui sudut keliling atau sudut pusat? Sudut pusat.
Ya, berarti kita mencari sudut keliling. Sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Setengah kali sudut AOB. Set berapa? 55 derajat. Yang kedua, ini yang diketahui sudut apa? Sudut keliling. Sudut keliling. Kita mencari sudut Pusat. Sudut pusat. Sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling atau sudut APB. Jadi 2 kali 40 derajat 80 derajat. Oke, mudah sekali kan ya? Jika penerapannya dalam soal cerita itu adalah contohnya di sebuah gedung konser berbentuk lingkaran, panggung utama berada di pusat O. Sebuah gedung konser berbentuk lingkaran, panggung utama berada di pusat O. 2 buah layar raksasa dipasang di titik A dan B pada dinding gedung. A dan B pada dinding gedung. Jika sudut yang dibentuk dari panggung ke kedua layar adalah sudut AOB, berapa sudut AO-nya? 120 derajat. Berapakah besar sudut pandang seorang penonton yang duduk di kursi paling belakang? Kursi paling belakang. Saat melihat kedua layar tersebut. Berarti ini kita mencari apa? Sudut keliling. Tadi rumusnya Setengah kali sudut pusat. setengah kali sudut pusat. Setengah kali. Setengah dari 120? 60 Berarti ini sudutnya 60 derajat. Sebelum kita masuk ke latihan kuis, ada satu soal yang mau maju. Oke, Kak Ibu. Pintunya sok gelap. Sebuah waduk berbentuk lingkaran memiliki pusat di titik O. Waduk berbentuk lingkaran memiliki pusat di titik O. 2 perahu bersandar di tepi waduk pada titik A dan B. Seorang penjaga di menara pengawas yang terletak di pinggir waduk di titik B melihat kedua perahu dengan sudut pandang APB 45 derajat.
ABB 45 derajat. Nah, berapakah besar sudut ABB yang terbentuk jika kita melihat kedua perahu dari pusat waktu? Jadi sudut pusat tadi adalah 2 kali sudut keliling. Jadi 2 kali 45 derajat itu adalah 90 derajat. Nah, sekarang ada sedikit latihan soal, bisa dikeluarkan dulu HP-nya dan di-scan. Ada kesulitan? Baik, sudah selesai? Sudah. Saya bagikan ABCD kelompok, membentuk kelompok, satu kelompok 4 sampai 5 orang ya. Beri waktu 2 menit ya. Sudah. Belum ada. Sudah selesai ya? Sekarang Ibu minta perwakilan dari satu kelompok untuk mempresentasikannya ke depan. Perwakilan dari setiap kelompok. Aku pengen diikat-kat mas pengen kene ae. Untuk nomor satunya, yang ini berapa dulu? Ya, sudut kelilingnya berapa? Yang lingkaran 1 30 derajat. Yang lingkaran 2 40 derajat. Yang lingkaran 3 50. Kalau yang ini aktivitas 2 nomor 1 35 derajat. Yang kedua 90 derajat. Yang nomor 3 60 derajat. Yang 1 yang terakhir 48 derajat. Yang nomor 2 110 derajat. Oke, dari sini semuanya paham ya, jika sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusat, dan sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Saya 10. Itu yang benar. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yaitu sudut pusat itu adalah sudut yang titik sudutnya berada di pusat lingkaran. Kalau sudut keliling itu titik sudutnya berada di mana? Di melingkapi atau di keliling lingkaran. Bisa
besar sudut pusat itu adalah 2 kali besar sudut keliling. 2 kali sudut keliling. Sebaliknya besar sudut keliling itu adalah dan sudut keliling, 2 sudut keliling yang menghadap pada sudut yang sama itu besarnya sama. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sebelumnya, Ibu ada PR bisa dikerjakan di buku latihannya masing-masing ya. Baik. Sekian dari saya. Sekian dari Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.